warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Melinda Ade. Nah, kali ini aku mau membahas seputar beasiswa dari Kementerian Agama, yaitu beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, karena tahun sebelumnya beasiswa ini tidak menyapa teman-teman semuanya gitu. Alhamdulillah di tahun ini beasiswa ini hadir dengan euforia baru, dengan segala persyaratannya yang baru, beda banget dari tahun 2022 dan juga tahun 2023 gitu ya. Jauh beda banget. Ini lebih spektakuler gitu ya persyaratannya gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa ini, benar-benar harus dipersiapkan sedetail mungkin. Jangan sampai hanya teman-teman ini salah mengunggah dokumen administrasi jadi gagal gitu ya. Bagi ya, dimana berkas-berkas dokumen yang wajib dan harus diatuhi dari beasiswa ini, dalam dokumen tersebut benar-benar harus diisi secara real gitu ya, karena nanti berkas tersebut akan berlanjut pada saat tes substansi atau tes wawancaranya, entah itu dari jalur reguler, LOI ataupun kemitraan gitu. Nah, fokus aku di sini menyampaikan beberapa tahap seleksi administrasinya itu memang benar-benar harus cermat, detail, kemudian harus bisa terbaca dokumennya ketika kalian scan gitu ya. Nah, ngomongin untuk scan dokumen, tips dari aku diusahakan pakai alat printer atau scanner yang benar-benar bisa terbaca walaupun datanya itu kapasitasnya rendah gitu, tapi masih bisa terbaca. Karena apa? Ketika dokumen-dokumen seperti KK, KTP, kemudian surat-surat yang lain yang harus kalian wajib isi, yaitu isi data diri pendaftar, dari riwayat pendidikan, kemudian prestasi, dan juga kegiatan-kegiatan selama menempuh studi S1 atau kegiatan berorganisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian pas foto, ingat pas foto ini jangan asal kita foto ya, usahakan yang formal, yang resmi gitu, dan sesuai dengan ketentuan dari beasiswa tersebut, karena banyak banget dari track record tahun 2022 dan 2023 itu saya sering berbincang dengan kandidat beasiswa ini yang gagal pada tahap administrasi. Ketika saya melihat dokumennya, mereka kebanyakan fotonya buram, tidak jelas, tidak terbaca. Nah, itu ternyata pengaruh banget gitu. Tips-tips seperti ini yang sebenarnya simple tapi bermanfaat gitu ya. Kemudian scan asli kartu KTP, kemudian KK-nya, ijazah asli di scan itu juga tadi yang sudah saya spill ya, memang benar-benar harus bisa terbaca oleh sistem. Ada banyak juga aku melihat dokumen-dokumen calon awardee yang gagal ini, mereka benar-benar tidak terbaca. Nik kakaknya tidak terbaca, namanya tidak terbaca sama sekali, walaupun dalam hasil scanannya itu rapi, tapi ya itu mereka mungkin sistem nggak bisa membaca, jadi benar-benar buram. Orang kita melihat secara mata telanjang aja nggak bisa dilihat gitu ya. Kemudian semua berkas sertifikatnya juga harus di-scan secara jelas gitu. Kemudian TOEFL-nya juga harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan, karena di tahun ini beasiswa ini menggunakan standar sertifikat yang berstandar ITP ya, bukan lagi dari PTKIN. Kalau dulu masih bisa, kalau sekarang standarnya dengan standar TOEFL ITP gitu. Jadi teman-teman juga harus ITP ini bukan prediction ya, bukan prediksi, bener-bener resmi dari lembaga
menyelenggara tes TOEFL ITP. Nah, itu ada di banyak lembaga yang sudah bekerja sama gitu, dari universitas-universitas yang PTN terkemuka, kemudian ada di lembaga kursus yang memang sudah terdaftar untuk bisa melaksanakan ujian tersebut gitu. Nah, yang kedua itu tentang deskripsi rencana studi tiap semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Ini kalian bisa meminta kampus tujuan ataupun bisa browsing lewat web kampus tujuan yang diminati oleh teman-teman, di mana di situ kalian bisa melihat SKS-nya. Jadi dari SKS setiap semester itu kalian bisa menyertakan apa saja bidang studi yang akan kalian tempuh, mata kuliah apa saja yang akan tempuh gitu. Kemudian bisa juga dilakukan ketika ada tambahan jam, yaitu misalnya kalau S2 sudah mulai pembuatan jurnal-jurnal, nah itu bisa dimasukkan juga, akan ada pembuatan jurnal seperti itu. Kemudian yang ketiga, deskripsikan topik yang akan pendaftar tulis dalam tesis. Ini seperti proposal tesis, tapi tidak sesempurna itu. Tinggal kayak seperti latar belakangnya aja, tapi juga melalui proses metode penelitian seperti itu. Jadi misalnya lokus judulnya apa, kemudian lokusnya juga di mana gitu, kemudian apa yang melatar belakangi Anda atau teman-teman ini melakukan penelitian itu, apa urgensinya dari penelitian tesis itu gitu. Kemudian nah, ini yang keempat, deskripsikan aktivitas di luar studi yang ingin saudara lakukan selama studi. Nah, itu ada banyak kegiatannya, jadi bisa dimasukkan seperti mengikuti organisasi, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti konferensi, ya seperti itulah bisa. Kemudian bisa aktivis sosial gitu, bisa dicantumkan. Kemudian lampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan, mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dilayani oleh beasiswa jika ada. Kalau tidak ada juga tidak usah dimasukkan gitu kalau jurnal ini. Nah, misalnya kan kita ada konferensi internasional gitu kan, itu bisa dimasukkan. Memang kalau sudah punya gambaran, oh di semester 3 aku mau mengikuti konferensi internasional di Thailand gitu, atau di Malaysia, yang dimana konferensi ini tidak dibiayai oleh beasiswa, bisa disebutkan. Kalau seminar internasional untuk S2 dan juga S3 itu memang ada biayanya dari beasiswa, bisa dilihat di booklet ketika teman-teman sudah lulus, sebelum lulus juga udah ada sih kayak biaya apa saja yang didapat dari awardee ini gitu. Jadi ya memang harus pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi di format esai motivasi diri. Nah, ini untuk strukturnya kita pelan-pelan ya. Nah, memperkenalkan nama, asal sekolah, dan pilihan program studi itu, cari benang merahnya, cari intinya, cari di mana aktivitas yang paling menonjol, aktivitas kemasyarakatan yang paling menonjol, aktivitas di sekolahan atau di kampus yang memang benar-benar ini berkontribusi banget buat diri kamu, buat orang tua kamu, buat kampus kamu, dan juga masyarakat di sekitar kamu. Ambil, tarik benang merahnya di dalam pertemuan ini. Kalau sampai kalian melantur kemana-mana, itu akan melebihi dari 1.500 tuh. Kemudian memaparkan alasan mengikuti program beasiswa Indonesia Bangkit. Oke, ini jangan personal ya, jangan personal, tapi lebih ke akademik gitu. Kenapa? Why? Kenapa kamu harus bisa dapat beasiswa ini, dan kenapa kamu harus mendaftar beasiswa ini? Jangan karena ekonomi, tapi memang kalian berhak gitu ya, berhak dan memang layak untuk mendaftarkan beasiswa ini. Karena apa? Karena ya dari tadi pengalaman-pengalaman, kemudian
dari aktivitas kamu selama studi itu mendukung kamu untuk mendaftar beasiswa ini, karena persyaratannya memang sudah jelas ya apa saja yang bisa didaftarkan, calon awardee yang bisa mendaftar di BIB ini gitu. Memaparkan keahlian, prestasi, pengalaman akademik maupun non akademik. Ini juga hampir sama di yang waktu ini ya, pembukaan gitu. Tapi ini lebih detail lagi, ditarik benang merahnya lagi juga gitu. Terus memaparkan tujuan milih program studi serta kaitannya dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Kenapa kamu milih program studi itu? Terus terkaitannya dengan program beasiswa Indonesia Bangkit itu apa? Nah, ini temanya beasiswa Indonesia Bangkit di tahun ini itu apa? Benar-benar kalian harus menggertak biar kalian diterima di beasiswa ini gitu ya. Terus memaparkan hal apa yang dilakukan bila menjadi penerima program beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, ini kalian harus memiliki 3 poin utama, yaitu kontribusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangan masalah pribadi yang tujuannya ingin meningkatkan karir teman-teman, tapi lebih berkontribusi untuk kebermanfaatan ilmu kalian setelah mendapatkan studi ini untuk banyak masyarakat di sekitar kita, kemudian bisa lebih jauh lagi, bisa seluruh Indonesia gitu. Itu sih dari aku ya, semangat, semoga diberikan kelancaran semuanya proses seleksi beasiswanya, semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari teman-teman calon awardee beasiswa Indonesia Bangkit ini dipenuhi dengan keberkahan, kelancaran, dan semangat berjuang. Semoga menjadi awardee tahun 2025. Bye.